Ajeng Semeng, kini saatnya saya Dana Paramita mengantarkan sejumlah berita dari Bali. Berikut 3 di antaranya. Harga beras premium di Karangasem naik mencapai Rp17.000 per kilogram. Warga memilih di TPS, tempat wisata sepi. Menjelang perayaan Galungan, pembuat penjor mulai kebanjiran pesanan. Harga eceran beras premium di tingkat pedagang pasar tradisional di Karangasem saat ini menyentuh Rp17.000 per kilogram. Selain beras premium, harga semua jenis beras di pasaran juga naik, rata-rata Rp100 hingga Rp200 per kilogram. Semisal beras polos atau beras medium, saat ini harganya Rp16.000 per kilogram atau naik sebesar Rp3.000 dari harga Rp13.000 per kilogram. Sementara di tingkat agen dan toko beras, harga beras premium kemasan 25 kg saat ini sudah mencapai Rp390.000 per sak. Rp17.000 per kilo. Itu yang premium, Bu, ya? Ya. Nah, kalau yang beras polosnya, Bu? 16. 16 ya? Beda 1.000. Kalau bulog dapat nggak sih, Bu, di sini, Bu? Ada, tapi saya nak nyari, Pak. Soalnya nggak ada langanan nyari bulog. Berapa per harinya, Bu? Per harinya 200 per kilonya setiap hari tuh. Kalau dulu yang premium berapa kalau satu 15. saknya, Bu? Oh, satu saknya dulu berapa ya? 350. Sekarang sudah 390. 90 ya. Kalau beras lokal nggak ada masuk, Bu? Nggak ada. Kata dibilang sih gagal panen. Sementara beras bulog yang banyak diharapkan masyarakat karena lebih murah justru kosong di pasaran. Begitu juga dengan beras selipan lokal, saat ini juga kosong karena penurunan hasil panen petani lokal. Pedagang meminta pemerintah daerah segera melakukan operasi pasar untuk menstabilkan harga beras. Tim Liputan melaporkan dari Kabupaten Karangasem. Sejumlah warga Rabu lalu mendatangi kantor KPU Provinsi Bali karena tidak bisa menggunakan hak pilihnya. Mereka meminta Komisioner KPU menjelaskan kasus yang mereka alami. Warga mengaku kaget karena ketika datang ke TPS untuk mencoblos, mereka ditolak petugas PPS. Menurut KPU Provinsi Bali, ternyata banyak warga Bali yang tidak tahu bahwa mereka harus memilih di TPS yang sesuai dengan alamat pemilih yang tertera dalam EKTP. Alhasil petugas PPS tetap melarang mereka. Mereka mungkin katanya masih mampu, dan satu hal lagi untuk masalah penghitungan suara itu tidak bisa ditambah anggota karena ada yang kejadian meninggal karena mungkin kecapean. Sudah itu kan KPU 5 tahun sekali. Bagaimana diatur supaya mungkin orangnya ditambah? Kan ada dana negara. Ada dana negara untuk membiayai. Oke, pakai SIP kan gitu. Nah, di sini sebenarnya kami juga melakukan proses klarifikasi dan menginformasikan dan juga kembali mensosialisasikan terkait penggunaan KTP elektronik bagi pemilih yang tidak terdaftar di DPT. Bahwa pengguna KTP elektronik yang tidak terdaftar di DPT bisa memilih sesuai dengan alamat domisili yang tertera. Proses sosialisasi, saya agak miris kalau ketika mereka bilang tidak tahu bahwa ada proses seperti ini. Bahkan kami secara kelembagaan itu sudah melakukan proses sosialisasi yang sangat masif dengan melibatkan banyak pihak. Tapi ya seperti biasa detik-detik terakhir seperti ini baru mereka mengurus. Dan sebelum-sebelumnya mereka sudah tahu tapi ya nunggu-nunggu. Ada juga yang seperti itu. Saya tidak menyatakan semua ya seperti itu. Warga berusaha meyakinkan petugas PPS agar bisa mencoblos. Namun mereka kecewa karena tetap tidak bisa menyalurkan hak pilihnya pada pemilu tahun ini. Tim Liputan melaporkan dari Kota Denpasar.
Untuk menjaga transparansi dalam pemilu 2024, KPU Kabupaten Badung memusnahkan kelebihan surat suara pemilu tahun 2024 di kantor Geraha Pemilu Alaya Girinata, Kabupaten Badung. Jumlah surat suara yang dimusnahkan sekitar hampir 4.000 lembar yang terdiri dari surat suara untuk pemilu presiden dan wakil presiden, anggota DPR, DPRD provinsi hingga kabupaten. Seluruh surat suara ini dibakar hingga benar-benar musnah sehingga tidak bisa disalahgunakan. Kelebihan surat suara di KPU Kabupaten Badung yang harus kita musnahkan itu terdiri dari surat suara presiden wakil presiden ada 563 lembar, surat suara pemilu anggota DPR sebanyak 1094 lembar, kemudian surat suara DPD ada 11 lembar, surat suara pemilu anggota DPRD Provinsi Bali sebanyak 240 lembar, dan surat suara pemilu DPRD Kabupaten Badung ada 1.711 lembar. Bahwa untuk menjaga akuntabilitas pelaksanaan pemilu dan transparansi, karena kami tidak boleh lagi menyimpan kelebihan logistik terutama surat suara di KPU Kabupaten Badung. Adapun kemarin terjadi kelebihan karena sebelumnya sudah dicetak, tetapi setelah kita lakukan sortir, maka yang kami golongkan rusak itu harus kami mintakan tambahan. Jadi begitu datang tambahan, tentu yang sebelumnya sudah tercetak menjadi kelebihan surat suara. Sebagian besar surat suara yang dimusnahkan kondisinya robek, terdapatnya bercak di sekitar pencoblosan, dan beberapa varian dalam surat suara tidak terlihat jelas atau kabur. Pemusnahan surat suara disaksikan perwakilan dari Bawaslu, KPU, hingga sejumlah pihak terkait. Ana Agung Gede Agung melaporkan dari Kabupaten Badung. Bapak Ibu, dengan telah ditandatangannya berita acara selanjutnya kita akan 80% lebih masyarakat Bali Rabu lalu mendatangi TPS untuk memilih presiden mendatang. Dampaknya sangat terasa. Sejumlah tempat wisata di Kabupaten Gianyar menjadi sepi. Tingginya kesadaran warga berpartisipasi dalam pemilu serentak tahun ini menyebabkan jumlah wisatawan menurun. Kawasan wisata Ubud yang biasanya padat dengan wisatawan mancanegara dan Nusantara saat pencoblosan tampak lengang. Sejak Rabu pagi lalu, tidak ada kemacetan lalu lintas yang biasa terjadi dari kawasan Gua Gajah Bedulu. Suasana serupa juga terjadi di daya tarik Tirta Empul Tampak Siring. Hanya beberapa wisatawan yang datang berkunjung. Mungkin karena nyoblos sambil Pak, kali jepot mantan. Pun kan gue nyoblos ramai itu. Biasanya seperti apa di sini ramainya? Ya seperti biasa, kayak macet. Oh, setiap pemilu ada seperti ini, Pak? Setiap pemilu sepi dah. Karena ini lagi nyoblos masyarakatnya, jadi ya kunjungannya agak sedikit. Menurun kunjungannya hari ini. Nah, hari ini adalah hari pencoblosan. Kira-kira penurun berapa persen, Pak? Mungkin 60% lah. 60%. Ya, hampir 80% ini. Nah, ini sedikit biasanya udah ramai hari ini. Ya. Biasanya kalau orang lokal itu udah ramai. Biasa setiap hari berapa orang kunjungan? 1.000, kurang lebih 1.000. Ya. Kalau lokal? Untuk lokal mungkin sama juga. Nyoblosnya? Sudah tadi. Setelah itu? Terus langsung bekerjaan, biar balance. Tapi terganggu nggak Pak dengan adanya kegiatan ini? Kegiatannya menurut saya sih, saya belum ada terganggu sih. Kalau yang penting kita bisa memilih waktunya. Kalau saya pribadi nggak terganggu. Kondisi sepi seperti ini akan kembali normal setelah pemilihan umum usai. Tim Liputan melaporkan dari Kabupaten Gianyar.